Akhirnya aku ada di Casco Viejo. Sambil menikmati minuman, jus. Ya. Akhirnya aku mau keliling-keliling setelah 1 bulan pending ini video dan sempat kehapus file-filenya. Yummy. Oke, nanti kita lanjutin ya. Aku lagi menikmati banget ini. Ini aku lagi ada di kayak di semacam Plaza Mayor ya di Bilbao. Tuh lihat. Asik banget dah. Ini minuman segini seharga 1,5 euro ya. Namanya Surito. Jus buah. Bukan jus buah sih. Sebenarnya ini aku beli yang bir tanpa alkohol. Ini 1,5 euro. Di sini harganya mungkin agak sedikit mahal ya dari tempat yang pernah aku tunjukin. Waktu aku jalan-jalan ke bar Spanyol tapi yang di luar Bilbao. Kalau di luar Bilbao mungkin Surito harganya 1,20 euro. Tapi di sini harganya kalau di tempat turis harganya 1,5 euro. Tapi ya mungkin karena tempat turis kali ya jadi ya lebih mahal. Tapi harganya ya nggak beda jauh lah, 30 sen doang. Itu dia. Guys, yang kataku yang waktu itu pelayannya ramah-ramah dan aku boleh ambil gambar, makanya aku recommend banget. Namanya Cafe Bar Bilbao, itu ada di Casco Viejo ya, di Plaza Mayor. Enak banget guys. Itu kalau orang Spanyol itu senengnya tuh minum-minum sambil berdiri. Itu kayak gitu kehidupannya, minum-minum emang udah tradisi di sini. Sambil sebelum makan siang mereka minum-minum dulu, minum bir atau minum wine atau minum apa kayak minum jus sebelum makan siang. Gitu. Yang berada di ini belakang aku tuh gereja tua gitu ya. Ini gereja bahla banget, tapi nggak tahu kenapa setiap aku kesini itu selalu ditutup, jadi nggak tahu kapan bukanya. Jadi aku cuma bisa ngeliat dari luarnya doang guys. Ini letaknya ada di tengah-tengah Casco Viejo ya. Beruntung banget hari ini tuh masih sepi karena ini bukan weekend sih aku pas ngambilnya, jadi enak. Dan ini cuacanya cerah banget tuh guys. Ini Casco Viejo itu berarti itu adalah kota tua ya, kota tua di Bilbao. Kalau kalian mau kesini kalian bisa langsung pakai metro yang jurusannya Casco Viejo ya. Itu antara linea 1 apa 2 gitu. Itu bisa dilihat di peta metro ya. Untuk mendapatkan peta metro bisa didapatkan di setiap stasiun metro yang ada di Bilbao. Oke? Tuh guys. Baru nemu ternyata ini namanya Katedral de Santiago. Kalau bahasa euskeranya Bilboko Katedrala.
Ini aku baru nemu, soalnya aku tadi sempat ngintip-ngintip di dalam, oh ternyata itu ada. Kayaknya sih ini bukan dibuka untuk umum deh. Jadi ini memang khusus untuk tempat ibadah. Jadi memang katedral ini tidak dibuka untuk umum sepertinya, soalnya tidak ada pengumuman untuk turis. Mereka cuma memperlihatkan jadwal-jadwal misa atau apa namanya, mungkin itu artinya ibadah kayaknya ya, jam-jam untuk beribadah gitu. Jadi tapi kalau untuk tempat turis kayaknya tidak dibuka untuk tempat turis ya, namanya Katedral de Santiago. Oke, kita teruskan perjalanan kita yuk. Nah, hello guys, nah sekarang aku berada di Teatro Arriaga. Nah, ini teatro ini ya tempat konser untuk pertunjukan klasik, tapi juga pernah bukan juga pernah sih, tapi juga banyak musisi-musisi rock pop pernah konser di teater ini ya, namanya Teatro Arriaga. Ya, tapi sayang sekali seperti biasa saya nggak bisa masuk karena entah mengapa tutup ya, karena memang ini bukan hari apa ya, bukan hari weekend, aku nggak tahu kenapa, mungkin karena masih situasi covid gitu ya, masih banyak yang tutup. Tuh lihat, tapi jangan khawatir, saya dapat liputannya dari EITB. Jadi itu salah satu stasiun televisi di Bilbao. Mereka menampilkan reportasi tentang Teatro Arriaga. Bagaimana di dalamnya, yuk saksikan. Tadi kita sudah lihat ya liputan dari ITB. Terima kasih ITB liputannya. Jadi kita bisa tahu bagaimana dalamnya Teatro Arriaga. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan lagi, nih ada katedral di depan saya. Yuk, bagaimana situasinya? Oke. Kita lanjutkan guys, akhirnya kita sampai juga nih katedral yang kedua ya. Kalau yang ini tempatnya di pusat kota ya, nggak kayak katedral yang pertama tadi kita masuk ke pelosok-pelosok gitu ya. Tuh, kalau ini di jalan utama tuh, dilewati mobil semuanya. Nah, ini aku sekarang berada di tempat pedestrian. Jadi ini tempat orang berjalan. Itu luas banget ya guys ya. Kalau di Bilbao ini seluas jalan raya tempat. Jadi ini nggak boleh dilalui mobil, motor. Ya, ini khusus pejalan kaki, luas banget ya dari sini ke situ. Tuh lihat, nggak ada orang yang berjualan juga. Oke guys, ini aku juga sekaligus ingin ngasih informasi ya. Mungkin kalau kalian misalnya ke satu tempat, atau misalnya satu tempat dimanapun di Eropa, walaupun di Eropa itu memang secara kesejahteraannya sudah terjamin dan mereka memang memiliki sistem yang lebih baik ya dalam hal ekonomi atau dalam hal yang lainnya, atau dalam sistem politik, tapi tetap banyak orang jahat juga, maksudnya banyak ya, kayak pencopet, kayak banyak orang-orang
asing, bukan orang lokal ya, maksudnya orang asing atau mungkin orang imigran yang mungkin mereka juga belum memiliki residen atau surat-surat resmi untuk tinggal di sini. Jadi kalau misalnya mereka melihat turis, itu terkadang mereka suka usil. Oke, saya sarankan kalian itu sebelum ke tempat yang kalian tuju, kalian itu menguasai beberapa bahasa untuk defense, ya, untuk bela diri. Jadi kalau misalnya kayak waktu itu saya pernah suatu hari ngeliput ya tentang tempat waktu saya di San Mamés. Waktu saya di San Mamés itu saya ketemu bapak-bapak, dan bapak-bapak tuh nakut-nakutin saya, katanya saya tuh nggak boleh ngerekam, saya tuh nggak boleh kayak gini. Terus saya diikutin, tapi mungkin karena saya bisa bahasa lokal ya bahasa Spanyol, terus saya marah-marah pakai bahasa Spanyol. Terus saya bilang saya bakal nelpon polisi ini, voy a llamar polisi ya. Itu terus jadi dia takut ya. Jadi kalau misalnya kalian dijailin sama orang-orang asing ya, sama orang imigran di sini, kalian bilang saya bakal lapor polisi, tapi pakai bahasa lokal ya. Misalnya kalian mau pergi dimanapun, misalnya di Eropa, mau kalian di Bilbao atau di Spain, atau kalian mau pergi ke Prancis, ke Jerman, kalian bilang aja saya bakal lapor polisi, saya punya nomor telepon polisi, gitu aja. Soalnya itu udah bikin mereka takut banget gitu. Soalnya di sini polisinya punya wibawa, dan kalau seandainya terjadi sesuatu kejahatan, mereka langsung menindaklanjuti. Oke? Jadi jangan main hakim sendiri. Jadi pokoknya kalau kalian misalnya sampai diapa-apain sama orang-orang imigran, entah itu pokoknya orang imigran siapapun lah, saya nggak bisa nyebut imigran karena saya takut nanti dibilang rasis, tapi ini sebagai informasi aja ya. Kalian kuasai bahasa lokal, saya lapor polisi gitu. Dan kalian juga tunjukin punya nomor keamanan yang bisa kalian hubungi. Itu aja udah cukup. Oke? Mudah-mudahan ini informasi, soalnya ya namanya juga lagi liburan, siapa yang tahu sih musibah ya, yang namanya bencana, maksudnya hal yang nggak enak terjadi tetap aja ada. Oke, sekarang kita mau ke Ayuntamiento. Ayuntamiento tuh balai kota, jadi tempat apa ya namanya, untuk kalau mau ngurus-ngurus surat apapun, keperluan bikin surat apapun itu di Ayuntamiento. Itu ada di depan saya tuh. Mana ya? Nah, dari sini nggak terlalu kelihatan guys. Yaudah kita kesana aja yuk. Akhirnya kita berada di Ayuntamiento. Nah, inilah kantor balai kota Bilbao. Tuh lihat, udah indah sekali. Depannya ini Ria de Bilbao. Ya, tuh lihat. Indah sekali. Oke guys, sepertinya ini mengakhiri perjumpaan kita ya di Walking Tour Bilbao bagian keempat di Casco Viejo. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan notifikasinya kalau kalian suka video ini. Dan sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga saksikan video-video saya yang lain ya. Selain aku punya video travel vlog, aku juga punya daily vlog yang juga jalan-jalan ya, tapi itu jalan-jalannya lebih ke sehari-hari lah ya. Oke guys, terima kasih, dan mudah-mudahan kalau aku ada punya rezeki, aku mau ngajak kalian ke tempat yang lain dan memberikan informasi-informasi, tips-tips perjalanan hemat ya, bermanfaat bagi anda ya, bagi anda yang memang ingin menikmati perjalanan tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak gitu loh, tapi tetap bisa menikmati
liburan